bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puja dan kemuliaan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan sama-sama, ku tinggikan. Yes. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Dalam roh. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Mari sembah Dia, bersyukur, memuji-Mu. Mari tinggikan Tuhan, Dia layak terima segala pujian dan hormat, lebih dalam menyembah, lebih dalam kami memuji, bersyukur padamu, sebab Kau Tuhan, Kau Allah, Kau layak disembah selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, ya Yesus. Oh, haleluya.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu hadir bagi setiap kami di segala musim hidup kami. Kau layak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mengikut Tuhan seumur hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap mengikuti Dia. Amin. Yes, thank you Lord. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat untuk-Mu. Engkau yang terutama dari segala-galanya Tuhan. Kami hanya alat-Mu di bumi ini. Kami umat-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Terima kasih. Mari rasakan hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Buka hatimu lebar-lebar. Hari ini biar Dia beracara di dalam hidupmu. Biar Dia bekerja di dalam hidupmu. Bebaskan rohmu. Buka hati selebarnya untuk Dia bekerja. Biar Dia membasuh keletihanmu. Biar Dia menolong luka-lukamu. Kami bawa hidup ini persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bangga mengikuti Engkau Tuhan. Seumur hidup kami. Seumur hidup kami. Ya Yesus. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Ku tak ingkar. Say, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan mengikut. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan lagi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Yes, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more time, say, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami mau selalu mengikut Engkau Tuhan, seumur hidup kami, sampai memutih rambut kami, bahkan sampai kami pulang ke sorga, kami tetap milik-Mu. Oh haleluya. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wow, ku tak ingkar. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji-Mu, sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang begini, kamu diberkati dengan luar biasa. Tos, kanan kirinya bilang, kamu diberkati luar biasa. Haleluya. Are you ready? Yes, come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yo. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Musik. Angkat tanganmu, katakan sama, Pak. Yo. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali dikatakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, nah Allah sanggup. Ready? Untuk menyediakan. Yo! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Kasihnya tidak pernah berubah, dan dari dulu sampai sekarang Dia tetap sama. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, karena kami percaya kami diberkati. Kami adalah orang-orang yang siap diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kami hidup dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami di segala musim hidup kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan beracara. Di dalam nama Yesus, biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Ya, masih agak lemah ini. Selamat pagi. Yes, ya. Hari ini kita mau belajar satu hal, tema kita tetap sama, yaitu blessing, ya. Saya sangat suka sekali kalau mengajar Bapak Ibu Saudara, karena memang hari-hari ini yang dibutuhkan orang-orang adalah pengajaran. Jadi kita patut bersyukur kalau gereja kita setia dalam pengajaran. Amin. Nah, hari ini saya akan mengajar adalah berkat seorang penabur. Ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, kita adalah orang-orang yang diurapi, makanya Tuhan ingin setiap kita belajar untuk menjadi seorang penabur. Jangan sampai kita malas untuk menabur. Pak, tapi saya ini miskin, Pak, saya nggak punya apa-apa. Coba cek lagi seperti di doa pagi tadi ya, yang kita lihat di YouTube.
Yang miskin itu harta kita atau cara pandang kita. Karena orang kaya belum tentu diberkati. Belum tentu. Saya setuju dengan Ibu Debbie Basir bahwa orang kaya itu belum tentu diberkati. Tetapi orang yang diberkati, dia akan kaya di dalam segala hal, katakan amin. Orang yang diberkati, dia mau menjadi penabur, dia mau memberi di dalam segala kelimpahan atau kekurangannya sekalipun. Ya, dia nggak akan hitung-hitungan kalau dia bekerja untuk Tuhan. Nah, kita lihat saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 19, kita baca sama-sama. Mana pointer saya tadi? Oh ini. Yuk sama-sama kita baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Omnya. Kemuliaan Omnya atau kemuliaannya ini? Kemuliaannya, nya siapa? Allah kita, Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Betapa hebat ayat ini yang membuat kita tetap kuat di dalam masa sukar. Betul nggak? Ya, ada lagunya kan? Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bayangkan kalau orang dunia yang paling kaya sekalipun di bumi ini punya harta yang ribuan triliunan. Ya, ribuan triliunan. Mungkin dia sudah puas dengan hidupnya. Bagaimana kalau Allah kita yang lebih hebat daripada orang yang punya uang seperti itu. Dia berjanji akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan Bapak Ibu Saudara apa sih? Saya perlu bayar kuliah Pak. Ya, Tuhan pasti cukupi. Amin. Saya perlu berobat Pak. Tuhan pasti cukupi. Bahkan kalau engkau perlu disembuhkan, Tuhan akan menyembuhkanmu. Pak, saya perlu diperhatikan Pak. Saya nggak butuh duit Pak, saya perlu diperhatikan. Kenapa kamu nggak butuh duit? Karena saya sudah banyak duit. Saya perlu diperhatikan. Yes, Tuhan akan memperhatikanmu. Ingat, segala keperluanmu. Walaupun ini juga berbicara tentang materi. Yaitu mereka yang memberi. Orang-orang pada waktu itu, mereka yang berkekurangan. Orang-orang memberi, jemaat di Korintus juga memberi, jemaat di Makedonia juga memberi. Bahkan di dalam segala kekurangan mereka, keterbatasan mereka, mereka tetap menabur. Oleh sebab itu Paulus berkata, kamu kaya bahkan melebihi yang aku bayangkan. Kamu kaya di dalam segala hal. Lah, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu harus diketahui mereka diancam ketika mereka percaya kepada Yesus. Mereka diancam kalau mereka percaya kepada Yesus, beribadah kepada yang namanya Yesus itu. Entah dari RT mana mereka beribadah, kalau ketahuan sama. Mereka bisa dipenjara, mereka bisa dibunuh. Ya, bahkan bukan hanya mereka, anak-anak mereka juga dihajar. Bahkan pada waktu itu ada kejadian bahwa orang-orang Kristen itu ada di gladiator, di mana mereka dihadapkan dengan singa-singa yang lapar, dan mereka menjadi tontonan orang-orang yang kaya pada waktu itu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyembah dewa-dewi. Nah, kita lihat di sini, Allahku, sekali kita baca, biar kita kuat sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekarang kita rubah, mu ini jadi aku, keperluanku. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika kita menjadi percaya akan salib Kristus, maka semua dosa-dosa telah dikuburkan dan kita akan diberkati. Diberkati dengan apa Pak? Gambarkan sebuah berkat itu kepada saya. Saya mau kasih tahu, ketika engkau masih bertahan sampai hari ini. Ketika engkau masih diberi kesempatan sampai hari ini. Ketika engkau kuat sampai hari ini. Itu juga menjadi berkat bagimu, katakan amin. Ya, artinya apa? Berkat itu ada hubungannya dengan
kesempatan. Jangan sampai kesempatan yang kita punya disia-siakan. Sebab apa? Ya, saya harus menegaskan Allah kita adalah Allah yang Dia kasih, tetapi Dia juga adil. Ini harus dikumandangkan. Dia tidak hanya kasih, no, tetapi Dia juga adil. Kalau Dia tidak adil, ya, orang jahat yang mati, yang tidak di dalam Yesus akan masuk ke sorga. Mau menyembah Tuhan kayak gitu? Hati nuranimu pasti akan bertentangan. Tetapi ketika ada seseorang yang berbuat jahat, itu tuh gak boleh. Kamu tuh gak boleh berbuat jahat kayak gitu. Itu dosa. Pernah gak ngomong kayak gitu sama orang lain? Pernah ya? Nasihati anak kita atau keluarga kita dan sebagainya. Artinya sebenarnya cerminan Allah ada di dalam hati kita. Ngerti di sini? Dia ada. Benih-benih ilahi itu ada di dalam DNA kita. Saya mau kasih tahu, yang namanya DNA, misalnya ada seorang pembunuh yang membunuh orang lain dengan cara dibakar, gosong. Bahkan abunya dia ambil dan dia bersihkan. Di tempat itu tidak ada lagi jejaknya. Dia cuci jejak itu, dia sapu, dia sikat dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, DNA manusia itu tidak akan pernah hancur. Sekalipun kena nuklir, tidak akan pernah hancur. Ini DNA di dalam darah. Nah, Firna tahu. Namanya DNA tidak akan hancur oleh apapun. Sekalipun orang itu dibakar. Ngerti di sini? Ya. Dan ketika ada orang yang dibakar, tetap polisi akan mengambil sampel itu dengan ininya dan dicek DNA-nya. Iya betul, ini DNA si A, si B, si C. Betul sekali. Ada contoh rambutnya di rumah dan dicocokkan DNA-nya. Betul. DNA kita masing-masing memang berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi saya mau kasih tahu, di dalam DNA-mu Tuhan sudah menabur yang namanya benih ilahi. Dan ini tidak akan hancur. Sebenarnya dalam hati manusia, di dalam tubuh ini kita sudah punya DNA ilahi, katakan DNA ilahi. Makanya jangan sampai engkau berpikir, aku tidak berharga. Jangan sampai engkau berpikir, aku tidak lagi ada gunanya di dunia ini. No, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diberkati. Kalau sampai hari ini engkau masih bisa mendengar firman, masih bisa menyembah memuji Tuhan, itu juga berkat buatmu hari ini. Jangan disepelekan berkat demi berkat yang Tuhan beri bahkan setiap detik. Saya nggak bosan-bosan bilang begini, ya, setiap nafasmu harusnya berbicara tentang Tuhan. Kalau tidak lagi berbicara tentang Tuhan, berarti dia berbicara tentang diri sendiri atau kedagingannya. Mana yang baik? Ah Pak, gampang, hidup ini kan nanti misalnya 10 hari lagi saya meninggal. Nah 10 hari lagi itu saya akan bertobat. Tetap saya masuk surga loh Pak. Saya mau kasih tahu. Karunia keselamatan memang cuma. Kamu terima? Cuma. Gratis kata Pak Robi. Benar-benar gratis. Itu berkat gak buat kamu? Sangat berkat itu. Ya, tetapi untuk menuju ke sana, kamu juga perlu namanya perjuangan. Tiketnya gratis, tapi untuk menuju ke sana harus dengan perjuangan. Kamu akan menerima upah. Ingat, dia Allah yang adil. Ketika kamu mati dan kamu percaya kepada Yesus, kamu tetap masuk surga. Tetapi di dalam hal itu kamu butuh perjuangan. Rasul berkata apa? Orang yang saleh pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Ada di kitab Perjanjian Baru. Apalagi orang-orang yang tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ketika kita menginjil, kita akan sampaikan keselamatan itu gratis. Cuma-cuma dalam Tuhan. Oleh sebab itu ini adalah berkat yang luar biasa. Nah saya mau kasih tahu, Allah kita adalah Allah yang suka menabur. Dia suka sekali menabur. Dia menabur kebaikan di mana-mana. Dia memberi kesempatan kepada orang-orang jahat untuk bertobat.
Di mana-mana orang bisa mendengar Injil. Kecuali yang di pelosok dan belum pernah terjamah. Tapi hampir semuanya sudah pernah terjamah. Guru saya, dosen saya, dia seorang Injili, ya, reform. Dia bilang begini, kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya, betul. Nah, sekarang sudah hampir semua berita Injil itu masuk ke sana. Entah itu langsung secara lisan, atau itu secara tulisan, atau melalui internet, atau melalui buku. Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Bayangkan. Hebat nggak? Hebat. Luar biasa. Kalau kita masih bisa membaca firman itu juga berkat untuk kita. Allah kita suka menabur. Dia menabur yang baik buat Anda dan buat saya. Sampai hari ini dia menabur. Dan dia bekerja. Dan dia tidak pernah namanya berhenti bekerja. Dan ingat baik-baik. Kalau engkau masih ada di dunia ini, ingat baik-baik. Berarti itu Tuhan belum selesai denganmu. Dia masih menabur, dia mengharapkan apa yang ditaburkan hari ini. Contohnya adalah engkau mendengar firman. Dan biarkan firman itu tumbuh di dalam hatimu, buang semua batu-batu itu. Supaya firman itu tumbuh dan suatu saat dia akan berbuah. Ya, dan saya mau bilang, dia suka menabur artinya dia suka memberi. Dahsyat gak Tuhan kita? Dia nggak suka mengambil, dia suka memberi. Ketika dia memberi, luar biasa sekali pemberiannya. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Saudara, berkat itu dibaca dalam kitab Ibrani, baurak. Memang tulisannya barak, tapi saya selidiki baurak, baurak, baurak. Ya, kalau di timur dibilang barokah. Berkah gitu. Nah, ketika kita mengerti arti kata berkat ini, itu artinya secara berkelimpahan, abundantly, berkelimpahan, sangat berkelimpahan. Dan seringkali orang-orang karismatik bilang, ya Tuhan itu memberkati kamu, tetapi berkat itu dimakan sama setan. Makanya kamu terima seciprit. Kadang-kadang, iyakah? Ayatnya di mana ya kayak gitu ya? Lucu juga sih. Ya kadang-kadang untuk nakut-nakutin jemaat. Ya kamu memang udah kerja keras. Tapi kamu cuma terima seiprit. Karena dimakan sama setan. Belum lagi dimakan sama ayam berkokok. Ini hati-hati. Filosofi atau filsafat seperti ini. Hati-hati. Jangan langsung dipercaya. Ya, kalau saya sih saya nggak percaya kayak gitu sih. Berkat itu bisa dicuri, diambil sama setan. Kalau berkat Tuhan itu datang buat kamu pada saatnya, kamu tidak akan bisa membendungnya. Dan kamu akan melihat, selama ini saya menangis, saya berpuasa, saya berjuang. Dan akhirnya saya melihat ketika Engkau memberkati saya ya Tuhan. Saya penuh dengan tertawa dan bersuka cita. Ketika saya membaca kitab kitab Kejadian di kisah Yusuf, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Bukan menangis ketika Yusuf digoda sama Potifar dan dia lari menjauh apa mendekat? Menjauh ya. Istri Potifar, Tante Potince. Namanya Tante Potince. Ya, dia menggoda Yusuf. Ya kan, bukan itu. Tetapi ketika saya menangis betul-betul, saya merasakan penderitaan yang Yusuf rasakan. Udah baca pasal 40-an, saya ulang lagi, saya selidiki di dalam sabda, di dalam ini, buku ini dan sebagainya. Saya selidiki, maksud Tuhan itu apa ya? Kok Tuhan kayaknya kok tega? 13 tahun Yusuf diproses luar biasa. Ditekan habis-habisan. Salahnya apa? Dia hanya menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Kenapa Tuhan membiarkan saudara-saudaranya dirasuki setan sehingga mereka iri hati?
Loh, orang yang iri hati itu dirasuki setan. Makanya kita nggak boleh iri. Ngerti ya? Sama sekali nggak boleh iri. Kain iri nggak dengan Habel. Tahu ya kisahnya? Persembahan Kain tidak diterima. Tidak diterima dengan baik. Tetapi persembahan Habel dilahap sama Tuhan. Ya, dan Tuhan suka. Itu. Dan Kain iri. Sajalah. Nanti kau. Ada kesempatan, malaikat sudah bilang sama Kain. Kain, jangan iri. Karena dosa sedang mengintipmu. Dosa iri hati sama dengan dosa Lucifer yang jatuh. Dia iri sama Yesus. Kadang-kadang kita mikir, ini malaikat sudah dikasih tahta, dikasih kuasa, dikasih luar biasa otoritas. Tapi dia menyepelekan, 5 kali dia jatuh dan akhirnya dia dibuang. Ya, udah tahu itu anak Allah Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia. Dia iri Bapak Ibu Saudara. Hati-hati sama dosa iri. Ya, orang yang iri hati dan kerjanya suka iri hati, nggak akan diberkati sama Tuhan. Makanya Tuhan hanya mempercayakan sedikit. Bahkan kualitasnya pun tidak baik. Ya, kita lihat di sini. Tuhan kita suka menabur, dia suka memberi. Katakan memberi. Nah, sebentar ya. Nah, mengapa berkat itu penting? Saya baru sadar dari tadi, kemana ini stand partiturnya ini? Enggak ada. Ya udah, mungkin bisa ambilkan dulu. Cariin. Kalau misalnya ini bisa berdiri sendiri enak ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya mau kasih tahu mengapa berkat itu penting. Ya, saya mau kasih tahu, berkat itu adalah begini. Segala sesuatu yang Allah berikan secara berlimpah. Sampai penuh, katakan penuh. Juga berkecukupan, katakan berkecukupan. Seturut kekayaan dan kemuliaannya. Seperti yang kita baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Tapi saya mau tekankan lagi di ayat yang ke-17. Bisa dibuka enggak? Sorry ya, di ayat yang ke-17. Kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-17. Kita lihat di sini sama-sama. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kalau Bapak Ibu Saudara diajarkan untuk menabur, untuk memberi. Jangan sampai engkau berpikir, ini untuk dia, ini untuk dia. Dia pasti ambil kesempatan. No, baca ayat ini. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Keuntunganmu ini berbicara apa? Berbicara apa yang telah engkau beri selama ini. Apa yang telah engkau tabur selama ini. Ketika kita menabur, pasti kita menuai. Tidak akan mungkin enggak. Yesus yang berkata, hukum tabur tuai masih berlaku di muka bumi. Ya, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Bahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Bisa buka? 2 Korintus 9 ayat 6. Kalau nggak salah, ya, seingat saya deh. Nggak ada di catatan saya. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6. Wah, ini Firna cepat sekali kerjanya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mau diberkati? Jadi seorang penabur. Engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Ya. Saya berbicara bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal tanah. Ya, Bapak tuh kenapa sih ngomongnya nabur. Mau minta tanah saya kah? Enggak. Saya imani saya sudah punya tanah di Kalimantan Tengah ini. Itu iman saya. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau berkati saya di sini, saya yakin pasti akan ada saatnya.
Tapi kalau belum saya melihat berkat itu mekar dalam hidup saya akan tetap setia melayani. Karena saya berprinsip sama seperti Rasul Paulus, yaitu adalah ketika kami sekeluarga bisa melayani, itu adalah upah dan berkat buat kami. Kita melayani Bapak Ibu Saudara setiap hari. Ya, rugi kalau nggak ikut pelayanan kami. Itu adalah upah bagi saya. Saya bisa melayani, itu upah bagi saya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani, ayo melayani. Apa yang bisa engkau lakukan buat gereja? Buat jiwa-jiwa di tempat ini. Pak, saya ini heran Pak. Saya nggak bisa lakukan apa-apa Pak. Tapi saya punya dana. Gimana Pak? Ya, layani dengan hartamu. Layani dengan hartamu. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Engkau sama, itu melayani juga. Ya, Pak, saya nggak punya harta Pak. Saya nggak punya uang. Tapi saya mau do something buat Tuhan. Ayo sama-sama diproses di sini. Sama-sama diproses. Sama-sama kita berubah. Ya, sama-sama kita kemas-kemas. Beres-beres hati kita. Karena kalau kamu mau diberkati, berulang-ulang kali saya ajarkan, hatimu harus benar, bersih. Jangan sampai ketika engkau diberkati, engkau tidak bersih hatinya, maka engkau akan sombong. Itu yang kita nggak mau. Ya, Pak, saya pingin banget Pak diberkati Pak. Ya, saya pingin banget Pak. Saya nggak butuh lah harta-harta yang gimana, yang penting cukup. Tapi saya pingin, ya, kayak Pak Alfa, bisa melihat ini, melihat itu. Saya mau kasih tahu, kalau kita bisa melihat penglihatan itu daripada Tuhan, itu juga berkat buat saya. Saya mau Pak, oke ayo Pak, ayo Bu. Kita kemas-kemas, kita jaga hidup kita. Coba bereskan, ada nggak yang masih salah di hidup kita? Saya aja masih pemberesan setiap hari sama Tuhan. Tuhan tegur saya. Boleh lewat saya langsung, boleh lewat pemimpin saya, boleh lewat orang-orang terdekat saya, silakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau tegur saya? Berkali-kali saya diingatkan, yang paling terdekat dengan saya, istri saya. Kamu tuh begini, begini, begini. Oke siap, saya mau berubah. Enak kalau kita tuh hatinya mau berubah. Amin. Lah masalahnya hati orang ini keras seperti batu. Diam sih dia kemana-mana. Pak Bu gini ya, Pak Bu gini ya, iya Pak. Tapi nggak pernah dilakukan, aduh sedih sekali. Ya, lebih baik kita mungkin di depannya, mau aku. Tapi akhirnya kita lakukan juga. Ya, kita mau diberkati, kita mau seturut dengan kehendak Tuhan. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Kita bisa makan, kita bisa minum dan masih sehat, masih kuat, masih mampu, walaupun kakinya agak cenak-cenut sedikit, ya, mungkin palanya agak mereng-mereng sedikit. Waktu ikut doa pagi kita begini, dia begini, ya nggak apa-apa. Yang penting dia semangat dulu, ya. Ada yang sampai ngantuk-ngantuk begini, ya kan? Wah, ada yang tetap bertegak berdiri, strong. Ya kan? Tapi dia bersemedi di situ. Tapi ada juga yang modelnya dia begini ke samping ini kameranya. Lama-lama it's okay, nggak apa-apa. Kita proses. Bukan hanya kamu yang gitu. Saya pun pernah ngantuk. Ya, rekaman hari Minggu itu untuk saat teduh hari Minggu. Ngantuk saya, saya baru sadar. Oh, saya sedang nyanyi ya. Nyanyi apa ya tadi? Tapi kok mulut terus saja komat kami. Kadang-kadang, oh Tuhan, Engkau menyelamatkanku. Jadi tag-nya nggak perlu 2 kali. Aduh, haleluya. Ya, Tuhan itu masih baik buat saya. Kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, itu juga berkat dari Tuhan. Nah, berkat itu saya ulangi lagi, ada hubungannya dengan kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa, Pak? Kesempatan untuk kita bersama dengan Tuhan menabur. Pak, saya ini hanya siswa atau mahasiswa. Saya belum bisa nabur uang, Pak. Yuk,
Sama-sama melayani. Apa yang bisa kamu lakukan di base camp ini selama kita di sini? Tak bersih-bersih kah? Saya cukup tegas sama Firna. Firna, kamu kemana pagi-pagi? Saya itu pagi-pagi, setiap pagi datang ke sini hari Minggu. Bersama dengan Uwek, Edwan, sejalah. Sama si siapa? Yang lainnya, Serafim, ya. Beres-beres di sini saya antar nih live streaming. Pagi-pagi, habis doa, langsung ke sini jam 6 lewat. Ke sini, beres-beres. Bantu Edwan angkat-angkat tadi pagi. Bukan hanya hari ini, tapi kemarin-kemarin juga gitu. Ya, sehingga datang ke sini lebih santai. Ya, kami senang pakai motor. Enak rasanya bersama-sama. Enggak ada beban. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kami memang belum punya kendaraan 4. Enggak apa-apa, Tuhan kasih 4 di rumah. Maksudnya ada 2 motor. Kalau dijumlah-jumlah kan 4 juga. Ya, tapi kami gonceng sama-sama anak-anak. Walaupun anak-anak makin besar, ya kan enggak apa-apa. Cepit hikit, ban agak toeng, enggak apa-apa. Seru, melayani biar nanti ada ceritanya. Ya, ketika segala sesuatu dilimpahkan buat gereja, nanti mungkin suatu saat jemaat sudah besar, ada fasilitas yang bertambah. Amin. Ya enggak apa-apa. Kami senang, biar itu juga mengajarkan kepada anak-anak kami. Pelayanan, mengasihi Tuhan itu harus berjuang. Kami sedang menanamkan nilai-nilai warisan luhur kepada anak-anak kami. Kami senang Bapak Ibu Saudara melayani. Ya, dari rumah pagi-pagi saya ke sini antar alat-alat. Saya setting semuanya lalu kita latihan. Saya bilang sama Firna, kamu ke sini. Kamu atur pelayanan kamu. Jangan harapkan orang lain. Saya ajarkan kepada dia. Tidak ada tuan putri, tuan raja di sini. Semua sama. Amin. Ya, yang lain itu biarkan mereka pelayanan hanya terima beres. Ya, biar nanti mereka tahu malu sendiri. Tapi kalau saya mendidik, saya tidak mau tanggung-tanggung. Ya, makanya nanti kalau pelayanan, kalau memang nggak sanggup pelayanan nggak apa-apa, biar serahkan kepada orang-orang yang di base camp aja. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, apalagi buat anak-anak muda, kalau kamu dikasih kesempatan untuk melayani, ingat, itu adalah upah. Jangan kamu pikir, aku udah begini kok buat gereja. Enak aja aku dimarah-marah. Terserah. Enggak ada kita marah-marah. Kita menegur sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Loh kenapa? Rasul Paulus bilang begini. Saya berhak kok menuntut kamu untuk memberi kepada saya. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya juga mau bilang. Saya meneladani juga Paulus. Saya pun mungkin berhak menuntut dari engkau. Karena namamu kita sebut dalam doa-doa kita. Kita bergumul di hadapan Allah. Ya. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Minimal saya tegur. Kamu mau aja ditegur. Kalau nggak mau ditegur, ya sudah. Ya, kalau nggak mau ditegur ya bukan serahkan ke Tuhan, ya kita serahkan ke setan dong. Nih setan, ambil dia. Ya, tapi saya nggak pernah melakukan itu. Ada di ayat Alkitab, serahkan dia kepada setan. Ada loh. Nanti cari kita sama-sama, habis ibadah kita cari ya. Tapi ya saya nggak pernah melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tega. Di depan aja kayak begini, dalamnya, mewek sama Tuhan. Orang ini nggak mau berubah Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan bilang, ya nak jangan nangis ya nak. Ya, kita lihat lagi di sini. Kalau kita tahu bahwa Allah kita suka menabur, kita juga harus menjadi penabur. Kita adalah seorang penabur. Sekarang mulai berpikir ya,
Apa yang mau kamu tabur selama kamu di dunia? Siapa yang yakin hidupnya sampai 80 tahun? Angkat tangan, minimal di dunia ini. Angkat tangan. Sampai 80 tahun, angkat tangan. Oke, saya kurangilah. 70 tahun. Di atas. Itu gimana sih Bu, 80 tahun gak angkat tangan? Lucu deh Ibu nih. Ya? Atau 90 tahun. Atau 100 tahun. Ya, 100 tahun udah begini. Ya, bukan masalah keriputnya ya, tetapi fisiknya itu. Ya, yang hari ini udah begini, nanti umur 100 tahun. Dia bilang seumur hidup saya ingin sekali ada lesung pipit. Baru umur 100 tahun saya punya. Maukah sampai begitu? Saya mau kasih tahu, hidup di dunia ini menderita. Meskipun kamu punya harta, uang, banyak tanah di mana-mana. Saya melihat orang-orang yang punya banyak tanah, juragan tanah, mereka banyak masalah. Jangan sengketa, jangan pikir kamu nggak banyak masalah itu. Ya, yang di YouTube dengar itu baik-baik. Di Zoom dengar baik-baik. Jangan pikir orang kaya itu nggak punya masalah. Aduh, bajibun masalahnya. Ya, bejibun dari Sabang sampai Merauke. Saya diberi kesempatan sama Tuhan bertemu dengan orang-orang tajir. Dan mereka yang sering telepon, pastor, doakan saya pastor. Napa Bu? Suami saya pastor. Napa selingkuh? Iya. Aduh Ibu. Ibu ini orang sugih ya. Saya merasakan ibu ini di otaknya berbicara 76 miliar. Iya pastor, itu uang di bawah suami saya. Sama wewe gombel. Saya mau tanya ibu, kemana ibu selama ini? Saya shopping. Kan? Kenapa ibu nggak cari Tuhan? Ibu, saya mau kasih tahu, ibu terima akibatnya. Makin nangis. Biarin. Biar dia tahu rasa. Dosa itu harus dikasih tahu. Ya, ibu sedang dihajar sama Tuhan. Dan ada utusan setan yang menampimu. Panjang nangisnya. 1 jam dia telepon. Dia mau video call, saya tolak. Kalau ada wanita yang pengen video call saya dan bukan orang dekat saya tolak. Iya, dia screenshot, dia nanti lapor. Ini sama suaminya, ini selingkuhan saya. Kena kau. Saya bukan bodoh. Ya, saya nggak mau diusil-usil kayak gitu. Orang zaman sekarang bisa edit macam-macam. Kalau kita kenal dia adik kita, dia anak angkat kita, anak rohani kita. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi ini orang lain dari sana-sana. Ya kan kita nggak tahu asal-usulnya gimana. Entah dia lahir dari goa kah? Iya, atau dia turun dari langit. Ya kita kan nggak tahu. Saya tolak, telepon aja, saya bilang. Tengah malam telepon, tanya istri. Waktu di pastori yang sana. Aduh, capek juga melayani orang kayak gitu. Itu hubungin aja mamimu sana, saya bilang. Jangan saya. Enggak, dia nggak punya waktu. Tapi ibu saudara, jangan pikir orang kaya nggak punya masalah. Makin kau kaya, makin banyak masalah. Makanya kita dibekali dengan apa? Ayo dilatih menjadi penabur, tabur yang baik. Jangan sampai kita diberkati nanti, dipakai sana sini sana sini. Kita nggak akan mengalami berkat seorang penabur. Rasul Paulus tidak pernah menyangka tulisannya bisa abadi sampai sekarang ini. Dia hanya melakukan tugasnya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat rasul-rasul yang ada. Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, kitab-kitab yang lain. Wah, luar biasa sekali. Ya. Yang pernah melihat sampai ke masa depan cuman satu orang, siapa?
Daniel. Ya, Daniel. Daniel yang pernah masuk ke dalam lubang singa. Daniel pun tidak pernah menyangka bisa mendapat penglihatan yang luar biasa mengenai masa depan. Mungkin dia sudah pernah lihat, ya kan, mobil bisa terbang. Dia pikir itu burung merpati berubah menjadi apa itu namanya. Dia mungkin tidak tahu. Ya, ada yang terbang-terbang sana sini, bisa mendarat begitu rupa. Atau orang yang lagi terbang pakai mesin, dia nggak tahu itu mesin. Zaman dulu nggak ada mesin. Ya, jangankan mesin fotokopi, mesin jahit pun nggak ada dulu. Semua manual. Ya, trak. Nah gitu. Ya, nggak ada yang mesin jahit. Nggak ada, belum ada. Dia nggak tahu itu apa namanya. Tapi Daniel mendapatkan berkat penglihatan luar biasa seperti itu. Ya, dan hanya Daniel yang pernah melihat masa depan yang jauh. Hebat nggak? Walaupun dia nggak ngerti. Dan saya mau lihat bagaimana nabi-nabi kita, rasul-rasul, semua orang-orang yang di Alkitab berjuang. Mereka diberkati. Saya mau kasih tahu, ya, hari ini kita belajar sedikit dengan the how-nya. Bagaimana cara menabur yang baik dan benar. Bisa bantu hapus dulu. Tuh kemarin si Serapim dapat suara dari Tuhan. Tuhan lagi putar video waktu dia bersih-bersih base camp. Betul ya Serapim ya? Dan Tuhan bilang aku memperhitungkan itu. Dari hal yang kecil itu aja Tuhan tahu. Amin. Ya, jadi kalau engkau ditugaskan entah itu bersih-bersih, entah nanti cuci piring, ya, ada sampah yang ada, ambil itu dibuang. Hei, saya mau kasih tahu, ini rumah Tuhan. Amin. Ya. Walaupun ini secara di dunia rumahnya Pak Robi Bukartini, tapi saya mau kasih tahu, tenda atau kemah itu masih ada di sini. Hargai tempat ini. Makanya saya bilang sama Pak Robi Bukartini, Pak kalau bisa jangan ada orang merokok di sini Pak. Tempat ini tempat kudus. Oh ya nanti pasang, dilarang merokok di sini. Saya sudah melakukan bagian saya pasang di toilet. Ini toilet. Nanti selebihnya biar Papa dan Ibu Kartini. Ya kita lihat di sini the how-nya. Bagaimana ya? Bagaimana cara menabur yang baik dan benar. Yang pertama harus menabur itu harus disertai dengan kemurnian hati. Menabur disertai kemurnian hati. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Yuk, sudah dapat? Baca sama-sama, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita tidak menabur dengan kemurnian hati, kemurnian iman kita, kita akan diuji dengan api. Ini imanmu. Ini api. Dia akan menguji, dia akan membakar. Apakah kamu masih tulus dalam memberi? Apakah kamu masih tulus di dalam melakukan semua perintah-perintahnya, melayaninya, atau memberikan sedekahmu kepada orang, atau memberkati pekerjaan Tuhan? Masihkah hatimu murni di sini? Atau ada sesuatu yang kamu harapkan timbal baliknya dari itu semua?
kamu yang tahu dengan Tuhan. Apa yang kamu lakukan adalah kemurnian atau yang lain yang terselubung di balik perkataanmu yang murni. Semuanya akan diuji. Saya bersyukur saya dicobai atau diuji tahun lalu. Sehingga saya melihat kemurnian hati orang. Dan saya belajar bagaimana membedakan orang yang murni dengan orang yang tidak murni. Orang yang murni hatinya, dia tetap pada pendiriannya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melayani. Saya akan tetap pegang janji saya. Saya tidak akan menuntut-nuntut. Tapi orang yang tidak murni, di depan kita baik, di belakang kita, dia habis-habisan menceritakan kejelekan dan keburukan. Simpel aja caranya. Saya mau kasih tahu, hati-hati. Saya sudah kasih tahu 2 bulan yang lalu. Roh Ahab dan Isabel itu mulai merasuki gereja-gereja. Makanya gereja-gereja harus kuat dalam pengajaran. Ini gereja-gereja, ayo kuat dalam pengajaran. Ajar mereka. Kalau gereja Anda punya Zoom meeting, ajak jemaatmu untuk Zoom meeting tiap pagi. Ya, upload di YouTube. Entah berapapun yang subscribe. Sampai salah ngomong. Ya, siapapun atau berapapun yang nonton tidak jadi soal. Yang disenangkan adalah Tuhan. Ya, walaupun kita berharap ada banyak penontonnya supaya mereka diberkati. It's okay, enggak apa-apa. Mungkin belum saatnya seperti itu, tetaplah berkarya, katakan amin. Sampai suatu saat mereka melihat, ini sejak kapan sih? Ya, tiap hari loh enggak pernah absen. 1 tahun, 2 tahun tetap setia. Enggak akan sia-sia perjuangan setiap kita, amin. Ya, nah ini kemurnian hati dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Ingat ya, setiap pemberianmu, setiap apa yang kamu lakukan harus disertai dengan kemurnian hati. Supaya ketika engkau diuji, pertama, engkau tidak mempersalahkan orang lain. Entah bapak gembalamu, entah orang lain, mentormu, engkau tidak menyalahkan mereka. Yang kedua, engkau akan menjadi saksi. Saksi hidup. Di mana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Yang kedua adalah bagaimana cara menabur. Yang baik dan benar. Menabur, bahkan tetap menabur di dalam kekuranganmu. Menabur di dalam kekuranganmu. Apa yang kamu bisa lakukan? Ya, Pak, saya nggak punya harta, Pak. Saya nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Tabur doa banyak-banyak. Nggak ada kesempatan untuk tidak menabur. Pasti ada kesempatan. Bahkan dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Ingat, kesempatan tadi hubungannya dengan menabur. Wow, bisa match begini. Kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian hari mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Ya, ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya kalau kamu ada lebih berkatmu, ya bantu mereka yang berkekurangan. Gereja kita akan melakukan misi, katakan misi. Bapak Ibu boleh menabur, saya mau menabur untuk kegerakan misi. Saya bilang sama Lukas kemarin, saya akan ke Tehang minggu depan. Berarti besok ya. Saya akan ke Tehang. Saya akan KKR dari rumah ke rumah di sana. Saya nggak peduli. Nggak ada mobil atau apa. Selama ada motor cukup itu. Kita ke sana, saya bilang.
Tapi kita doa dulu, kapan kita akan berangkat. Di Tehang harus diselamatkan itu. Harus diselamatkan. Ada banyak saya mendengar perkataan tadi ini, udah saya nggak tahan dia dengan orang-orang kayak gitu. Tehang harus diselamatkan. Ya, saya berdoa, setiap malam saya berdoa, saya bahasa roh, saya peperangan rohani. Saya berdoa dalam bahasa roh, saya berdoa, saya minta. Sampai mimpi. Kalau nggak salah saya mimpi numpangkan tangan orang itu. Belum ditumpang tangan, udah jatuh dia. Ini mungkin tanda-tanda dari Tuhan. Kenapa api itu masih menyala? Ya kan? Tapi katanya bilang, di sana itu roh jahatnya kuat pastor. Bodoh amat. Jakarta, Surabaya yang roh jahatnya lebih besar dari Palangkaraya ini. Berani kita hadapi. Kenapa cuma di Tehang gak berani hadapi? Dukun yang di Tumbang Nusa itu yang menguasai 14 desa. Kita hadapi. Tanya istri saya. Ya, saya ceritain lagi. Biar saya itu agak dikerjain dikit. Dia bilang doakan kayak saya pastor. Iya kita doakan kapan nih. Kita datang. Yang datang. Sekeluarganya datang semua. Ya, pertama keluarganya ini majelis semua. Bahkan ada yang gembala kalau gak salah. Itu Tuhan Allah. Saya mendoakan gembala sidang. Udah doakan aja. Ya. Ternyata Tuhan bilang begini, Alfa. Dia itu dukun. Apa? Dukun? Iya, saya bilang, Bu, Pak, Bapak ini dukun loh. Iya pastor, beliau ini dengan bangganya dia bilang, menguasai 14 desa. Tuhan Allah, saya tidak puasa lagi. Tahu kayak begitu saya puasa dong. Iya kan? Puasa kita merendahkan diri. Iya kan? Minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan yang baru. Dengan santainya, katanya kakeknya sakit. Ya udah kita datang aja, kan kita bukan maha tahu. Sampai di sana Tuhan bilang, dia dukun. Ya udah, berserah aja lah. Ya kan, aku letakkan nyawaku di hadapanmu Tuhan. Betul loh. Saya diserang. Tanya istri saya. Sampai saya bersujud di hadapan Tuhan, saya minta kasih karuniamu. Itu keringat sebesar kuku keluar. Itu semua alat-alatnya yang tung ting tung, apa tuh namanya? Nah itu dia, tonggenang, tongganung. Piring-piring, mangkok-mangkok, apalagi? Ya begitulah, guci-guci saya tunjuk semua. Ini semuanya ada setannya ini Bu, harus dibakar. Enggak terima dia. Dia bangkit, setannya bilang, ngana mau bakar eke? Ngana mau bakar eke? Ya, Belandanya keluar. Sama Manadonya. Berarti setannya orang Manado nih. Ya, dia serang saya. Nih saya mau kasih tahu. Ketika setan menyerang atau roh jahat menyerang, dia itu dari bawah. Tiba-tiba begitu saya melihat di sini nih kayak gini nih. Jauh ada kali 1 kilometer. Kesananya. Saya melihat begitu. Terus saya nggak bisa mendengar dengan baik. Tiba-tiba kepala saya kayak ada 3. Mata saya ada 4. Gini-gini saya lihatnya. Tapi saya tetap menyembah. Saya bilang, roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Karena memang ya doa kami, Tuhan ajari kami berperang. Oh maksud Tuhan biar kau rasakan ilmu itu gimana. Oh iya Tuhan, saya terima kasih. Tapi sambil menangis, Tuhan tolong. Tapi akhirnya bisa dilewati. Dan mereka semua dilawat sama Tuhan. Tuhan bilang setan yang menyerang orang itu sama dengan yang menyerang kamu. Lihat dia masih kuat kan? Makan 7 kali sehari. Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak bisa gerak, cuman diam. Pak, gimana Pak? Nggak ada ngeliat-ngeliat apa kek gitu, nggak ada. Ya kan, cuman diam aja. Tapi kalau dikasih makan, umurnya 86 tahun. Saya rasakan tangannya. Wah, ini ototnya masih kuat ini. Saya tahu bagaimana otot yang lemah. Tulang yang lemah, tulang yang kuat saya tahu.
Saya merasakan spiritnya masih kuat kok sebenarnya. Tapi dia diikat, dia dikuasai, saya bilang. Betul Pak, beberapa bulan yang lalu beliau ini masih kerja Pak. Masih apa tuh, ke hutan ke apa gitu. Masih jalan sendiri. Tiba-tiba seperti ini pingsan. Oh. Ya. Makanya untuk menghadapi tehang seperti itu. Siap. Mau ada orang bawa apa kek, mandau kayak apa kek, nggak peduli. Sudah saya bilang, saya kepalang karya, saya nggak takut. Nggak takut saya. Saya percaya Tuhan adalah pembela kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saya masih berdoa nih untuk tehang. Tuhan bukakan jalan. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Tuhan tolong. Kalau saya tidak bergerak-gerak. Dulu saya nggak mau bergerak Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan kasih sakit penyakit. Gak enak kan? Kalau ada orang yang menghalangi saya, berarti dia pingin saya mati. Dia pingin saya mati. Saya gak mau. Mati sia-sia. Gak mau saya. Saya harus berkarya buat Tuhan. Untuk apa saya diutus ke tanah ini? Kalau saya gak bergerak. Mulai dari sekarang. Makanya saya berkomitmen, Tuhan, udah gak ada lagi bersemedi-bersemedi. Ini amunisi udah banyak. Masa mau tambah lagi? Nanti kasih amunisi, Tuhan kasih yang baru. Siap gak Tuhan? Ya aku siap, kata Tuhan. Oh iya, ayo. Ya, doakan Bapak Ibu Saudara, doakan ya. Supaya kita membawa nama Tuhan di sana. Ya, gereja di sana mengajarkan yang buruk Bapak Ibu Saudara. Saya geram. Saya berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan gembala itu yang diceritakan anak-anak rohani saya. Pertemukan saya dengan orang itu. Saya berdoa biar dia mau dimuridkan sama saya. Dalam nama Yesus. Ya, saya berdoa itu, entah siapa namanya. Ya, Mahmud kali. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang ada mendukung dia, ayo bertobat. Yang ditehang bertobat kalau mendukung dia. Ya, bertobat. Kamu harus jangan mendukung dia. Ya, jangan dukung pelayanan dia, nggak bener. Masa suruh anak rohaninya beli arak, beli miras. Ya kita minum sama-sama. Ya ini kan sudah bukan lagi acara yang rohani. Sekarang kan acara duniawi katanya. Aduh Tuhan Yesus. Pedih hati ini. Ya, kita buka lagi 1 Yohanes 3 ayat 17. Ada enggak? Ah nih. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menabur yang baik dan benar? Yang ketiga, minta benih. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia, sama-sama baca, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Allah Bapa sangat suka sekali menikmati buah-buah yang kita hasilkan. Seolah-olah dia memetiknya dan dia menikmati, dia memakannya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi pohon tetapi nggak ada buahnya, hanya daunnya saja. Dia sayang sama kita, dia akan gunting kita supaya banyak buah. Saya pernah diceritakan Pak Robi di sini, ini lengkeng. Pernah tidak mau hidup dan Bapak pernah ancam ya. Tumbuh enggak kamu? Kalau enggak, berbuah enggak kamu? Kalau enggak berbuah saya cabut. Saya tebang kamu. Berbuah pula dia. Ya. Dan ketika pohon yang saya punya, saya bilang begini. Ini jambu, udah 2 tahun saya tanam. Enggak ada tumbuh-tumbuh. 2 tahun loh. Enggak main-main. Saya bilang, yang ini saya cabut aja ya. Udahlah cabut aja lah. Tapi masih sayang juga saya. Saya bilang begini, saya duduk, saya bilang begini. Kau dengar. Kau dengar? Kalau kau tidak tumbuh, apalagi berbuah, ku tebang kau nanti.
Dalam nama Yesus. Tumbuh kamu. Jangan malas kamu. Sudah kasih ini, kasih itu. Perlukah saya kasih Coca-Cola? Bulan depan dia mulai menumbuhkan sepucuk daun. Daun, makin besar. Dalam 3 bulan, sudah segini. Seplafon itu 3 bulan. Cepat dari segini, segitu. Cepat sekali nih ya. Taat juga dia sama saya. Ya kan? Dan akhirnya kami sempat menikmati buah jambu air. Besarnya sekepal tangan. Manis. Bapak gembala saya waktu itu suka sekali. Mana buahnya? Mana buah pertama? Harus dikasihkan ke gembala katanya. Oh ya Pak, ini Pak. Buah sulung. Nggak berani kita kan. Habis itu 2 bulan lagi berbuah lagi. Mana persembahan persepuluhannya dari buah itu mana? Kasih lagi. Suka mereka makannya. Ya, enak memang Bapak Ibu Saudara. Kami pun suka ngerujaknya. Rasanya. Oke. Ya, puji Tuhan. Nah, seperti itulah gambaran ketika Tuhan memakan buah-buah kebenaran kita. Buah apa itu? Karakter kita. Amin. Ingat ketika kita diberkati, konsepnya adalah ketika kita mengalami perubahan karakter dalam hidup kita. Ya, supaya kita siap untuk menjadi penabur. Dan ketika kita menabur, kita akan memiliki berkat-berkat yang tak terduga daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ingat pesan saya, minta benih dari Tuhan. Caranya gimana Pak minta Pak? Ya ngomong aja, Tuhan saya dengar khotbah Pak Alfa. Disuruh minta benih. Sekarang ini saran saya mau tanya sama Tuhan. Kira-kira apa yang ada pada saya yang bisa saya tabur? Apa Tuhan? Untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu, untuk orang-orang yang memerlukan apa? Tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menerangkan di dalam hati dan pikiranmu. Yang kedua, Tuhan saya ingin menabur yang lebih banyak. Saya minta benih. Dalam nama Yesus saya doakan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 ini. Pakai firman kalau berdoa. Oke? Sebutkan ini dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berkata. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan saya adalah penabur. Saya minta benih dan roti untuk dimakan. Saya minta roti untuk saya makan, biar saya cukup, biar saya bisa bekerja Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Lipat gandakan itu Tuhan. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Supaya orang lain melihat terang di dalam hidup saya. Katakan amin. Camkan ini baik-baik. Hari ini, taburlah yang baik. Kalau sama Tuhan itu, ya nggak usah ngitung-ngitungan. Nggak usah ngitung-ngitungan. Ya. Jangan pikir saya ini banyak duit, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak ada. Tapi ketika kemarin saya melihat bagaimana orang memerlukan, saya tanya, iya Pak, ditanyakan, Pak ini ada yang meninggal Pak, suaminya Pak. Ya ini, Tuhan saya harus nabur berapa ini Tuhan? Tuhan bilang, kasih yang terbaik yang ada di kantongmu. Satu-satunya Tuhan. Kasih yang terbaik kata Tuhan. Kasih yang terbaik. Ini Pak, ya udah, go. Simple, taat aja. Tapi saya nggak pernah berpikir, saya menabur sekian, saya akan menuai sekian. Aduh, itu kepala rentenir itu. Ya, otak dagang. Jangan bawa-bawa sama Tuhan. Di dalam Tuhan kita nggak usah cari duit, tapi kita mencari kerajaan Allah. Amin. Ya, taat saja. Dan kalau sama anak-anak saya bilang, ayo kasih, nih ada uang, kasih sama yang pengamen apa yang boneka itu ya. Kalau ada kita sempat kasih, nggak apa-apa, ya. Kenapa Dedi kasih? Kata Darlene kan. Yang pertama untuk mengajarkan kamu memberi di dalam kekurangan. Beri apa yang kamu bisa beri. Jangan bilang apa itu mereka itu. Mereka nggak benar. Hey, kamu sedang menabur firman. Kan Dedi ajarin, ketika kamu memberi, bilang begini, Tuhan Yesus memberkati. Dia lakukan, Tuhan Yesus memberkati ya, bonekanya cuma, nggak ada ngomong, nggak ada apa. Ya, nggak apa-apa. Selalu begitu, kalau ada kesempatan kasih, ada kesempatan kasih. Ya udah taat kecil-kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk pekerjaan Tuhan di sini,
Apa yang ada, yaudah kita kasih, kita beri. Nggak ada harta kita, kita kasih tenaga, waktu kita, sumber daya manusia kita kasih buat Tuhan. Kita kasih buat anak-anak di tempat ini. Amin. Ya, biar hidup kami sedikit menjadi teladan buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini ayo kita menabur sama-sama buat Tuhan. Kita menabur, kita lihat hidup kita. Yang benar kita tabur, yang tidak benar jangan ditabur. Tapi ditenggelamkan, dimatikan bersama dengan kematian Kristus, kan begitu. Ya, supaya kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Dan akhirnya kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Yang memuliakan Bapak Ibu Saudara nanti Tuhan Yesus loh. Kalau dia dimuliakan, kita pun dimuliakan. Karena kita adalah carangnya. Kita adalah apa tuh namanya? Cabang, apa? Ranting. Ya. Dia adalah pokok dan Bapa di surga pengusahanya. Amin. Biar hatimu diterangkan hari ini. Kalau menabur buat Tuhan jangan tanggung-tanggung. Tuhan gak minta 10%-mu. Tuhan minta seluruh hidupmu. Termasuk apa yang kau punya. Berikan buat Tuhan. Ya, diatur dengan baik. Ingat firman-firman itu. Supaya engkau beroleh apa yang dijanjikannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita responi firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik daripada Dia. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Katakan lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu. Yesus ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu, Yesus. Katakan lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Dengan imanmu katakan, aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya.
bagimu Yesus, bagimu Yesus. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang masih perlu Tuhan. Kalau hidup kami sempat berguna sedikit bagi kerajaan-Mu, itu pun semua karena kasih karunia-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami, umat-umat-Mu di tempat ini, betul-betul mengerti dan memahami bahwa kami adalah penabur. Sama seperti Bapa kami adalah seorang penabur. Dan Engkau mengharapkan Engkau akan menuai yang baik dari setiap kami. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, agar setiap kami memberikan hasil yang terbaik di dalam karakter kami, di dalam sedekah kami, di dalam pemberian-pemberian kami. Hamba percaya Engkau memperhitungkannya Tuhan. Bahkan pemberian itu telah naik ke sorga. Bapa, hamba berdoa perbesar kapasitas tabur dan roti untuk dimakan. Hamba berdoa agar mereka bisa membedakan mana berkat untuk benih, mana berkat untuk mereka pakai sebagai roti untuk dimakan. Agar mereka diberkati berlimpah-limpah. Bukan hanya mereka tetapi sampai kepada anak cucu mereka, memuliakan Tuhan. Bapa, biar Engkau memberikan pengertian buat setiap umat-umat-Mu. Kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami restorasi, kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Pemulihan hati kami, biar kami mau memberikan dengan kemurnian hati. Kami mau menabur dalam kekurangan kami. Bahkan kami mau meminta benih kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang empunya segalanya. Kami berjanji segala apa yang kami beri adalah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami terus mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan, sebab nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Iya, diberkati. Men, yuk kita akan memberikan persembahan ya sebagai bagian dari ibadah kita. Kita akan berdoa dan kita akan melihat pengumuman. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Firman-Mu telah menguatkan, mengajar, mendidik, menegur kami. Kami mau terus hidup dalam firman Tuhan. Dan kami kembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan biar Tuhan menguduskan dan memberkati. Sebab kami mau Tuhan persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu dan memuliakan Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke, mari kita berikan dengan sukacita. Dan ada pengumuman Bapak Ibu Saudara, kegiatan seminggu ke depan. Ya, hari Selasa morning prayer Senin sampai Jumat jam 4.30, Sabtu jam 5 pagi, Minggu jam 5 pagi juga tapi premier YouTube. Ya, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita setia dan bahkan yang belum pernah ikut, ayo ikut supaya Bapak Ibu Saudara semakin diberkati dan diurapi Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Yang belum subscribe channelnya Sisi Worship atau CC Worship, ya silahkan di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Dan bagikan ke orang-orang lain, grup keluarga supaya mereka juga mengalami berkat Tuhan. Lanjut, hari Selasa ada doa base camp. Setiap hari Selasa pukul 18.30. Ya, kita semua diberkati di doa base camp ini, amin. Kita mencari Tuhan, kita menjadi bagian. Ya, mungkin kita post-PI atau gereja kecil, tapi kita menjadi dampak yang besar di dalam doa-doa kita. Untuk bangsa negara kita, untuk gereja kita, juga untuk orang-orang lain. Dan Tuhan pasti mendengar pergumulan kita ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, Komsel hari Jumat. Nah, ini rencananya di base camp, tetapi kita akan ubah. Nanti hari Jumat kita akan Komsel di Pastori. Karena tanggal 23 itu bertepatan dengan apa itu namanya Pak, lamaran ya apa?
peneguhan ya di anaknya Pak Sumerman. Jadi Pak Pendeta Sumerman, jadi keluarga tempat ini akan datang ke sana. Jadi komselnya akan dipastori saja pukul 18.30. Kita dimulai dengan snack dulu ya. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara datang ke sana hari Jumat, kita sama-sama bertumbuh. Yang bertugas harap dipersiapkan dengan baik. Yang bertugas resum khotbah hari ini tolong dipersiapkan dengan baik. Oke, lanjut. Hari Sabtu ada komsel online pukul 1 siang tanggal 24 Juni. Kemarin kita komsel siang, kita membahas hal-hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali dan bisa menjadi berkat. Dan minggu depan kita akan ibadah pukul 9 pagi ya, hari Minggu 25 Juni dan kita akan dilayani oleh Pendeta Sumerman dari GBI Sungai Tatas. Jadi mari Bapak Ibu Saudara datang ya, tapi tidak ada perjamuan kudus ya. Jadi minggu depan kita ibadah seperti biasa pukul 9 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis, harap hubungin kita supaya kita akan layani dan memberikan konseling sebelum dibaptis. Konseling itu perlu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami mengapa butuh keselamatan, mengapa harus diselamatkan, dan Bapak Ibu Saudara mengerti mengapa harus dibaptis. Oke, Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Engkau adalah milik kepunyaannya Tuhan. Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau adalah imamat-imamat yang rajin, rajani kepunyaan Tuhan. Engkau adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Pulanglah menerima berkat ini daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah, yang tercurah bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi bisnismu, bagi seluruh apa yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan setiap kita disertai Tuhan sampai Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dan setiap kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pastor. Woi, Pandi, selamat pagi Bu Pandi. Nah, yuk.